Mohon izin Bapak Ibu, kita mulai acara pada pagi hari ini. Sebelum dimulai, kami sampaikan kepada Bapak Ibu, dimohon untuk audionya bisa di-unmute selama penyampaian materi, dan untuk video bisa di-on-kan, gitu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Kita akan segera mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Sudina MPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun Kepala Madrasah di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta, dan yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen tamu Sekolah Tinggi Masjid Syuhada Yogyakarta. Pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga dapat melaksanakan acara kegiatan sosialisasi kurikulum KKNI Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta. Untuk itu malah kita syukuri kenikmatan-kenikmatan ini dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya tak lupa mari kita aturkan rasa cinta dan rindu kita kepada kekasih kita, panutan kita, idola kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita aturkan bersama-sama dengan melafalkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada acara kali ini izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan sosialisasi kurikulum KKNI Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Bahasa Arab di Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan Ketua STIME, dan yang ketiga sosialisasi KKNI. Kemudian yang keempat dilanjutkan diskusi, saran dan masukan dari Bapak Ibu hadirin semua. Dan yang kelima penutup, dan setelah kita tutup nanti ada sesi foto bersama. Marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara sosialisasi kurikulum KKN ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi perencanaan kita semua diberikan kemudahan dan mendapatkan hasil yang sesuai kita harapkan. Baik Bapak Ibu, melanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta. Kepada beliau Ibu Dr. Anda Hajah Sudina MPD, kami persilakan. Ya. Terima kasih Bapak Tony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga sampai hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Dari itu, selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Yang saya hormati pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Pendidikan Bahasa Arab dan Bapak Ibu dosen Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati, saya akan sebut satu persatu karena saya tidak pernah ketemu nih dengan Bapak Ibu. Yang terhormat Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Ibnu Fatah. Yang terhormat juga Madrasah Sanawiyah Ibnu Fatah. Selamat datang Ibu, Bapak. Kemudian yang kedua yang terhormat
Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Ibnu Qayyim dan Madrasah Sanawiyah Ibnu Qayyim. Kemudian yang terhormat Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Al-Furqan, Bantul ini ya Pak. Kemudian yang terhormat Madrasah Sanawiyah Al-Furqan, yang saya hormati juga Madrasah Aliyah Muhammadiyah Yogyakarta dan Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Yogyakarta. Ini kemudian yang saya hormati adik-adik kami Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Syuhada, kemudian Sekolah Dasar Islam Terpadu Syuhada, semuanya kepala sekolah yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu kepala sekolah yang ataupun yang mewakilinya yang sudah menyempatkan diri untuk hadir tatap muka walaupun hanya melalui online. Dan rasa terima kasih juga kepada dosen luar biasa, Pak Haji Sudarwan MSI, Bapak Zainul Arifin MSI, Bapak Suwandi Sarjana Teknik, dan yang luar biasa lagi Dr. Lailatul Sansiah. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu membawa keberkahan bagi STIM nantinya. Amin. Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan bahwa peserta yang kami undang sosialisasi pada hari ini adalah di mana tempat kami bekerja sama, baik itu PPL maupun KKN. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberi kesempatan kepada adik-adik mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada untuk belajar di tempat Bapak Ibu. Terima kasih atas bimbingannya yang luar biasa. Mohon maaf, saya selaku ketua kan tidak pernah ketemu, yang ketemu kan hanya pamong dosen DPL-nya saja. Tapi apapun kita walaupun tidak ketemu tapi saling mendoakan. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa kok kami diundang? Ini kan masalahnya KKNI. Itu tadi kata saya, kami mengundang karena Bapak Ibu adalah partner di mana tempat kami bekerja sama. Bapak Ibu sekalian, maksud dan tujuan kami mengundang Bapak Ibu adalah untuk mensosialisasikan kurikulum Bapak Ibu, yang sering disebut orang dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yang sering disebut dengan KKNI. Nah, pada hari ini kami akan mensosialisasikan kurikulum KKNI pada program studi pendidikan agama Islam dan program studi pendidikan bahasa Arab. Insya Allah kurikulum ini sudah ingin kami laksanakan atau kami mulai pada semester ini. Besar sekali Bapak Ibu harapan kami, masukan dari Bapak Ibu agar kurikulum kami ini lebih sempurna lagi. Nah, masukan dari Bapak Ibu sangat kami harapkan pada hari ini, terutama program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab. Bapak Ibu sekalian, saya rasa saya tidak perlu panjang lebar karena kita fokus untuk melihat bagaimana kurikulum KKNI itu yang akan kami laksanakan pada semester nanti. Bapak Ibu juga boleh siap untuk bertanya atau untuk memberi saran apapun, kami nantikan semuanya itu masukan dari Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan penuh rasa hormat saya mengatakan ribuan terima kasih. Pertama atas kehadirannya, kedua atas kerjasama yang luar biasa. Tanpa Bapak Ibu mungkin STIM tidak bisa apa-apa. Sekali lagi Bapak Ibu, harapan saya dan mohon doa Bapak Ibu supaya Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada semakin maju dan jaya. Begitu Bapak Ibu, saya rasa sampai di sini dulu. Mohon maaf di dalam jika nanti di dalam penyampaian kami ataupun pelaksanaan kami banyak kekurangannya, kami mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Tony, kedengaran Pak? Baik, terima kasih kami aturkan. Iya Bu. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Ibu Dr. Anda Hajah Sudina MPD. Selanjutnya acara yang
ketiga adalah sosialisasi kurikulum KKNI. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, bahwasanya kurikulum KKNI ini lebih penekanannya kepada outcome, kepada profil lulusan kami, sehingga Bapak Ibu kami hadirkan pada kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Sangat kami harapkan masukan-masukannya seperti apa seorang sarjana atau profil lulusan yang nanti dalam bidang guru PAI maupun guru bahasa Arab yang saat ini dibutuhkan di sekolah, mungkin dari pengalaman di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Itu yang nanti akan kami harapkan. Kemudian kegiatan review kurikulum seperti ini ataupun kurikulum kami lakukan secara rutin setiap 4 tahun sekali, sehingga setiap 4 menyesuaikan dengan perkembangan maupun yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama, yang kita terus berinovasi tentunya mengikuti kemajuan teknologi juga. Sehingga kami berusaha pada redesain tahun 2020 ini dapat menghadirkan sebuah mata kuliah ya, yang dapat mendukung atau membekali mahasiswa kami ataupun calon sarjana dari lulusan kami memiliki profil yang sangat kompeten ataupun sangat sesuai dengan lapangan kerja, khususnya bagi guru dan tenaga pendidik di sekolah. Ini harapan kami. Sekali lagi, nanti setelah kami ada pemaparan dari Bapak Kaprodi, PAI dan BPA, selanjutnya kita akan buka dialog untuk memberikan saran, masukan, dan lain sebagainya. Baik, begitu awalan yang kami sampaikan. Selanjutnya mari kita simak bersama penyampaian sosialisasi kurikulum KKNI. Kita awali dari program studi pendidikan agama Islam kepada Bapak Dr. Suparman MSI selaku Kaprodi, kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya Bapak Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share materinya, presentasinya saya, supaya nanti kita bisa mengikuti dengan lebih rinci. Oke, mohon maaf sebelum saya lanjutkan, suara saya bisa terdengar oleh Bapak Ibu ya, Pak Pat, dengar nggak? Jelas Pak Maman, jelas. Alhamdulillah. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan sosialisasi kurikulum KKNI pada Prodi Pendidikan Agama Islam. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Fatoni, bahwa kurikulum di perguruan tinggi ini setiap 4 tahun sekali harus dilakukan redesain. Redesain ini bertujuan agar mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa merupakan mata kuliah yang menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan kondisi, dan juga dengan situasi pada saat itu. Kurikulum yang tidak diredesain itu nantinya akan mendapat satu peringatan dari, dalam hal ini kalau STEM berarti diktis ya, pendidikan tinggi Islam. Nah, ini pada tahun keempat, sehingga pada angkatan 2020 ini kurikulum KKNI harus segera kita lakukan. Nah, karena itu kami melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu, kepala madrasah, ya, agar nantinya Bapak Ibu preso bahwa bekal yang kami berikan kepada peserta didik itu apa saja. Sehingga nanti kalau mahasiswa kami mungkin magang di sekolah Bapak Ibu, atau mungkin PPL di sana, atau bahkan mungkin KKN di sana, maka Bapak Ibu
secara global sudah preso bahwa mahasiswa itu kami bekali berbagai macam keahlian untuk membantu mendidik putra putri Bapak Ibu di sekolah atau di madrasah. Baik, saya mulai dari apa itu KKNI. Jadi ini adalah draft yang sudah disahkan ya oleh Dikti ya, bahwa jenjangnya itu jenjang sekolah karena SMP itu menjadi sekolah wajib sehingga tidak ditulis, mulai SMU, S1, S2, S3. Nah, S1 ini kita sekarang berada di sini itu disejajarkan dengan D4. Cuma kalau D4 itu arahnya pada penekanannya pada skill atau keterampilan. Kalau melihat dari sisi jenjangnya, S1, D4 yang kita kenal dengan tadi skillnya tadi ya, merupakan level yang ke-6. Level ke-6 itu maksudnya bahwa S1 dan D4 ya, itu memiliki skill teknisi atau analisis dengan keahlian itu separuh-separuh. Dia juga punya keterampilan ya, keterampilan mengajar dalam hal ini ya. Juga punya keterampilan untuk menganalisis. Ya, kalau yang level 1, 2, 3 ini sini operator, kita tidak jarang membahas itu. Kita juga tidak membahas yang profil ke atas ya. Nah, kita membahas yang S1 yang level 6 ini. Nah, kemudian kami di Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Yogyakarta itu setiap 4 tahun sekali melakukan redesign dengan merevisi kembali ini sebenarnya apa atau visi kami itu, lalu apa misi kami itu. Jadi visi misi kami ini memang selalu kita perbarui setiap 4 tahun sekali juga, karena visi misi ini menjadi dasar untuk menentukan profilnya. Nah, untuk visi kami yang terbaru itu menjadikan program studi yang unggul dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Ini visi prodi ya Bapak Ibu ya, bukan visi sekolah tinggi. Dengan berwawasan global pada tahun 2030. Nah, kemudian misi kami ada 4, menyelenggarakan pendidikan agama Islam, melakukan penelitian, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak. Dibatasi dalam bidang pendidikan agama Islam. Nah, visi dan misi kami ini merupakan base atau merupakan dasar bagi pengembangan mahasiswa selanjutnya. Nah, dari visi misi yang sudah kami rumuskan, tentunya ini menulisnya tidak dalam 1 hari Bapak Ibu, ini berdasarkan diskusi dari berbagai stakeholder, kepada teman-teman dosen, para pimpinan, dan juga kepada pakar, sehingga kami merumuskannya seperti ini. Meskipun tulisannya hanya sekian, hanya sedikit, tetapi ini prosesnya panjang. Ya. Nah, lalu dari visi misi kami ini, kami kemudian menentukan profil program studi pendidikan agama Islam. Nah, ini memang teoritis, tapi mohon maaf, ini dasar yang harus kami sampaikan ke Bapak Ibu ya. Jadi kami menentukan profil program studi pendidikan agama Islam ada 2. Yang pertama saya sebut dengan profil utama, dan yang kedua itu saya sebut dengan profil tambahan. Profil utama itu menjadikan sarjana pendidikan agama Islam di sekolah pada semua jenjang. Maaf saya salah baca ya. Menjadi sarjana pendidikan agama Islam di sekolah pada semua jenjang. Dari TK, SD, SMP, SMA. Yang berkepribadian luhur, berakhlak mulia,
berwawasan luas, dan mutakhir dalam bidang pendidikan agama Islam. Itu profil utama kami ya. Nah, nanti profil utama ini akan tercermin dari setiap mata kuliah yang kami ajarkan. Lalu profil tambahannya, 1, menjadi pengelola lembaga pendidikan. 2, menjadi peneliti di bidang pendidikan agama Islam. Jadi utamanya menjadi guru, tetapi dia punya profil tambahannya. Di samping menjadi guru, masa kami itu disiapkan untuk mampu menjadi pengelola lembaga pendidikan dan juga mampu meneliti pada bidang PAI. Itu profilnya. Nah, kemudian profil lulusan pendidikan. Kalau yang atas tadi profil program studi, yang kedua ini profil lulusan. Jadi setelah mahasiswa kami belajar selama waktu tertentu di kampus kami, profilnya mau kayak apa gitu. Maka profil kami yang pertama itu dia sebagai guru PAI. Guru PAI. Yang kedua, dia menjadi pengelola pendidikan. Dan yang ketiga, menjadi peneliti. Dari profil program studi pendidikan ini, proses pendidikan berlangsung selama waktu yang ditentukan ya, sampai dia selesai, sampai dia lulus. Lalu ketika dia lulus itu dia punya profil. Alumni kami, ya, mahasiswa kami yang sudah selesai kuliah itu punya profil sebagai guru PAI. Dia juga mampu mengelola pendidikan dan dia juga bisa meneliti. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kemudian, struktur kurikulumnya seperti apa? Nah, struktur kurikulum ini kami punya referensi utama yang disyaratkan dari Kementerian Agama pada PMA, Peraturan Menteri Agama, nomor 15 tahun 2018. Ini terbaru yang kami punya ya. Nah, maka pada PMA ini bahwa kurikulum itu harus meliputi kurikulum nasional, kurikulum institusional, lalu kurikulum muatan disiplin keilmuan, dan yang keempat unsur kurikulumnya muatan pedagogik. Ini harus ada. Nah, porsinya untuk nasional dan institusional ini maksimal 10%. 10% porsinya itu. Lalu muatan disiplin keilmuannya 70%, muatan pedagogiknya 20%. Nah, dari porsi ini kita kemudian merancang untuk kurikulum KKNI periode ini. Untuk kurikulum nasional berjumlah 6 SKS. Sedangkan untuk kurikulum institusional sebanyak 10 SKS. 6 ini kalau kita lihat porsinya dari 146 itu menempati 4%. Yang 10% itu menempati 7%. Kalau kita jumlah ini kan 11%. Lebih 1%. Nanti mesti ada konsesi di presentasi yang lainnya. Lalu di MDK atau muatan disiplin keilmuan itu porsinya 70%. SKS-nya ada 102, pemenuhannya 70%. Jadi sesuai pemenuhannya ini ya. Lalu yang pedagogik 20%, itu SKS-nya ada 28, pemenuhannya 19. Ini harusnya 20 tapi terpenuhi 19. Ini terpaut 1% untuk konsesi dari yang kurikulum nasional dan institusional tadi. Ini karena jumlah SKS yang tidak harus sama proporsinya ini. Selisih ini bisa difahami, ya, selisih ini bisa ditolerir. Pernah saya diskusikan pada Kopertais bahwa selisih ini diperbolehkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan saya sampaikan muatan-muatan dalam setiap SKS-nya ini muncul mata kuliah apa saja. Sekali lagi, mata kuliah ini kami bercermin pada visi misi yang sudah kami buat terlebih dahulu.
untuk kurikulum nasional dan institusional, ini kurikulum nasionalnya, ada mata kuliah, ini tidak berubah ya. Sebelumnya juga ini. Cuma yang nasnya juga nggak berubah. Ini pernah tidak berubah sama sekali ini ya, 6 SKS. Lalu yang ini, yang kurikulum institusional, ini yang berubah ini bahasa Inggris, fokusnya pada reading comprehension. Fokusnya sebelumnya tidak pada reading comprehension, tetapi pada kurikulum 2020 ini difokuskan pada reading comprehension. Nah, general English tetap ya, general English masih ada. Nah, di kurikulum nasional dan institusional ini memang harus ada unsur bahasa. Nah, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Bahasa Arab tidak kami masukkan dalam kurikulum nasional dan institusional, tapi nanti kami masukkan dalam kurikulum MDK ya, muatan disiplin keilmuan. Jumlah ini tadi sudah saya sampaikan ada 16 SKS, artinya 11% dari porsi kurikulum KKNI. Ini untuk kurikulum nasional dan institusional. Selanjutnya saya sampaikan kurikulum untuk pedagogi. Komposisi kurikulum yang pedagogi. Jadi ada yang baru di sini, baru dalam arti bukan baru sepenuhnya ya, tetapi baru di sini fokus atau bidang kajian yang akan dilakukan. Yang baru di sini itu nomor 2 ini. Kalau dulu namanya aplikasi komputer gitu. Nah, aplikasi komputer ini kalau kita lihat di RPS-nya, di situ mahasiswa hanya dikenalkan Office. Saat itu mungkin perlu, tetapi perkembangan kemudian menunjukkan bahwa sekarang ini anak-anak SMA, anak-anak SMP pun ya Office sudah tidak masalah. Sehingga nanti terjadi redundansi, pengulangan pembelajaran. Karena itu kemudian mata kuliahnya kita ganti instruksional komputer teaching ini, ICT ya. Ini teachingnya nggak kelihatan ini ya. Nah artinya nanti mahasiswa akan dibekali bagaimana menggunakan komputer untuk kepentingan pembelajaran. Hanya sekedar gunakan softwarenya saja, tetapi bagaimana menjadikan komputer itu kepentingan pembelajaran. Apalagi sekarang masa pandemi ini, semua pendidik dituntut untuk bisa mengajar dari rumah dan dia bisa memberikan materi-materi yang sifatnya online atau daring. Nah, yang lain tidak berubah, yang berubah hanya ini, yang kedua ini, fokusnya berubah. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat proporsinya 28 SKS ini ya Bapak Ibu ya, 28 ini ya jumlahnya. Ini 19% dari proporsi kurikulum KKNI. Ya, selanjutnya saya sampaikan komposisi kurikulum muatan disiplin keilmuan. Ini yang relatif banyak ya, karena memang ini disiplin keilmuannya relatif banyak ya. Saya tampilkan beberapa slide. Nah, lalu saya tunjukkan juga mana yang baru ya. Ya. Pertama, Apply of Entrepreneurship. Ini namanya baru, nomenklaturnya baru. Penerapannya tidak semata-mata teoritis, tapi mahasiswa itu pernah melakukan konsep-konsep yang diajarkan pernah diterapkan. Kemudian yang baru juga ini ya. Kalau dulu metode penelitian itu hanya ditulis metode penelitian begitu. Tetapi sekarang untuk kurikulum baru ini kita pisahkan metode penelitian, kita pisahkan secara spesifik. Metode penelitian kuantitatif sendiri, metode penelitian kualitatif sendiri. Ini implikasi dari profil yang kami turunkan bahwa mahasiswa kami, profilnya nanti dia memiliki kemampuan untuk meneliti. Nah, karena itu kami berikan bekal metode penelitian tidak hanya sekali, tetapi
dipisah sejak awal, kuantitatif sendiri, kualitatif sendiri. Agar nantinya bekal ini memang benar-benar dapat dirasakan. Kemudian berikutnya yang baru juga ini, komparasi kurikulum dasar. Jadi kalau kemarin kurikulum itu hanya dibahas global gitu. Jadi dari kurikulum TK, SD sampai SMA atau aliyah gitu, itu dibahas dalam satu mata kuliah. Nah, sekarang kita benar-benar akan bagi itu. Pertama kita jelaskan ini komparasi kurikulum dasar. Ya. Nanti di situ mahasiswa akan diberi bekal tentang kurikulum dasar, lalu dibandingkan ya beberapa kurikulum yang pernah dilakukan, agar tujuannya mahasiswa memahami benar tentang kurikulum dasar yang ada. Nah, 1, 2, tadi ya ini 1, lalu ini 2, 3, 4, yang kelima ini komparasi kurikulum menengah. Kalau dasar itu apa namanya SD, TK, SD, SMP itu yang kami jelaskan. Kalau kurikulum menengah berarti nanti yang aliyah gitu. Kemudian yang baru 5 itu ya. Kemudian slide berikutnya ini. Slide berikutnya ini yang baru. Yang baru ini tidak ada, kemarin sudah ada ya. Nah, kemudian yang sini yang baru adalah psikologi kepribadian. Ya. Kenapa ini kami ajarkan? Ya, kami menjawab permasalahan di lapangan bahwa mahasiswa kami karena profilnya itu seorang pendidik, maka dia harus memiliki kepribadian yang baik. Secara teoritis, materi itu dibekali, mahasiswa itu dibekali dalam mata kuliah psikologi kepribadian secara teoritis, dan juga ada lagi materi akhlak. Nah, agar dia bisa membawakan diri saat dia mengajar di kelas, performansi pendidik, anak merasa nyaman diajar oleh alumni dari kami, dan anak-anak kemudian terinspirasi bahwa menjadi seorang pendidik itu sudah lazim kalau dia harus memiliki kepribadian yang baik juga. Meskipun sekali lagi ini bukan satu-satunya mata kuliah yang kami berikan, ya. Kami masih memberikan materi-materi akhlak dan materi-materi kepribadian yang lain. Tetapi rumpun keilmuannya kami mengambil psikologi kepribadian. Ya, ini satu yang baru ya. Nah, kemudian ini untuk 32 sampai 39 ini tidak ada yang baru ya, semuanya sama dengan kurikulum yang dulu. Maaf, teologi Islami yang baru. Ya. Sebelumnya teologi Islam ini dulu sebelum perubahan ada, terus perubahan kemarin tidak ada. Nah, sekarang ada lagi. Nah, perubahan ini bukan bermaksud kami tidak konsen Bapak Ibu, tetapi perubahan ini karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Untuk yang lain, ya, ini komposisinya dari 102 SKS ini artinya 70% dari proporsi kurikulum KKMI. Nah, kalau dibuat grafik seperti ini Bapak Ibu, jadi ada kue itu ya, maka kue ini akan kita sajikan kepada mahasiswa kami. 70%-nya ini kue ini aromanya aroma MDK atau materi disiplin keilmuannya. Nah, kemudian 19%-nya karena beliau mahasiswa kami adalah pendidik, maka kita bekali tentang ilmu-ilmu pendidikan dengan varian-varian yang ada. Sementara untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kami memberikan bekal sebesar 11% dari kue PAI yang kami miliki. Nah, harapan kami setelah mahasiswa itu kuliah di STEM ya rata-rata 4 tahun ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih kecil lagi ya, turun lagi. Tapi sampai sekarang rata-rata masih 4 tahun. Nah, mereka kemudian bisa menjadi
sarjana pendidik sebagaimana profil yang kami kami harapkan sebelumnya. Ini mahasiswa yang berdiri Bapak Ibu, yang berdiri di belakang ini mahasiswa, yang duduk di depan juga mahasiswa. Kalau yang tengah ini pimpinan, ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu keliru melihatnya. Ya. Nah, harapan besar kami ini, jadi mereka nanti akan menjadi sarjana yang dia punya kemampuan, punya mumpuni gitu dalam memberikan pencerahan materi-materi PAI kepada anak-anak didik kita, anak-anak bangsa kita. Nah, harapannya eksistensi kamus time dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Spesifiknya ya nanti lembaga-lembaga pendidikan yang menggunakan alumni dari kami. Nah, demikian Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan ya, paparan dari Prodi PAI tentang kurikulum KKNI. Insya Allah kurikulumnya akan ditetapkan pada tahun akademik 2020-2021. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon masukan-masukan untuk kami menjadi lebih baik. Saya akhiri, semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dengan kebaikan yang lebih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Fatoni. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Suparman yang telah menyampaikan pemaparannya terkait dengan kurikulum PAI pada Prodi PAI. Baik, kepada Bapak Ibu hadirin semuanya, dapat sebelum kita laksanakan diskusi dialog secara langsung, dapat kita persilahkan jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau masukan untuk khususnya pertama di Prodi PAI yang sudah disampaikan oleh Pak Kapoldi, dapat menulis pada chat dan menulis nama dan instansinya. Dan silahkan dapat menyampaikan di kolom chat terlebih dahulu, nanti akan kami rekap. Baik, selanjutnya kita berikan waktu yang kedua kepada Bapak Kaprodi PBA atau Pendidikan Bahasa Arab untuk menyampaikan kurikulum KKNI di PBA. Kepada Bapak Alam Budi Kusuma MPDI, kami persilakan. Masuk, Pak. Mohon maaf. Baik, kami persilahkan kembali kepada Bapak Alam Budi Kusuma MPDI selaku Kaprodi PBA. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru semua yang saya hormati, Ibu pimpinan yang saya hormati, baik, perkenalkan saya Alam Kusuma selaku Kaprodi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab akan menyampaikan terkait masalah desain kurikulum yang sudah kita bahas bersama, kemudian sudah kita coba tuangkan dalam bentuk tulisan yang nantinya
harapannya adalah kurikulum ini bisa kita terapkan pada semester ini, dan dalam diskusi pada pagi hari ini, siang hari ini, mohon masukan dari Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu semua, supaya memberikan sesuatu yang lebih baik terhadap kurikulum yang sudah kita rancang bersama tempo hari. Oke, untuk yang pertama tadi sudah disampaikan panjang oleh Pak Parman terkait masalah kurikulum. Untuk visi misi dari Prodi PPA, yang pertama adalah pada tahun 2030 menjadi program studi yang memiliki keunggulan sebagai pusat pengembangan pendidikan bahasa Arab di daerah istimewa Yogyakarta. Visi ini sudah mengalami 2 kali perubahan. Yang awalnya pada tahun 2025, kemudian kita revisi menjadi 2030 menjadi program studi yang memiliki keunggulan pusat pengembangan pendidikan bahasa Arab di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk misinya adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk tenaga pendidik bahasa Arab yang profesional. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengembangan ilmuwan dalam bidang pendidikan bahasa Arab. Terus kemudian yang ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama adalah fungsi dari Prodi PPA. Terus selanjutnya, untuk profil lulusan kami, harapannya yang setelah dengan desain kurikulum yang sudah kita rancang bersama itu menjadi 2. Yang pertama adalah profil utama dan yang kedua adalah profil tambahan. Sehingga kedua profil ini nanti berimplikasi terhadap mata kuliah yang akan kami ajarkan. Yang pertama adalah untuk profil utama, yaitu menjadi guru bahasa Arab. Ini profil utama untuk tingkat S1 Prodi PPA adalah bahasa Arab. Kemudian untuk profil tambahannya adalah penerjemah, kemudian ada asisten peneliti, terus kemudian adalah pengembang bahan ajar. Dari keempat profil ini, baik yang utama maupun tambahan, nanti ini akan dijabarkan. Prosesnya adalah melalui profil ini kemudian dikembangkan menjadi CP capaian pembelajaran. Setelah capaian pembelajaran kemudian kita cari dari bahan kajiannya, terus kemudian baru keluarlah mata kuliah yang akan kita sampaikan. Terus deskripsi profilnya adalah sarjana pendidikan bahasa Arab yang memiliki profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial sebagai pendidik dalam bidang mata pelajaran bahasa Arab. Ini fokusnya adalah kepada mata pelajaran bahasa Arab. Kedua, sarjana pendidikan bahasa Arab yang memiliki kemampuan menerjemahkan teks Arab ke dalam bahasa Indonesia maupun sebaliknya. Ini melihat dari keadaan yang ada pada sekarang itu tuntutan. Kemudian yang ketiga adalah sarjana bahasa Arab yang memiliki kemampuan dalam metodologi penelitian bahasa Arab yang benar, menjadi aset peneliti, sehingga nanti deskripsinya adalah menjadi pendamping ataupun asisten dari yang terakhir adalah sarjana pendidikan bahasa yang memiliki kemampuan sebagai pengembang bahan ajar bahasa Arab. Maksudnya di sini adalah, jadi lulusan kami itu selain menjadi guru, juga mampu untuk mendesain ataupun mengembangkan bahan ajar ataupun media pembelajaran. Karena dalam bahasa Arab itu sangat penting sekali, termasuk dalam pembuatan media, bahan, dan materinya. Adapun struktur kurikulum secara nasional itu kita nasionalnya
ada 3 mata kuliah. Yang pertama adalah Pancasila, bahasa Indonesia ini maknanya tidak mengalami perubahan. Untuk institusi itu ada basic English language, kemudian filsafat ilmu, terus kemudian ada reading comprehension, dan bahasa Arab lanjut dan bahasa dasar. Untuk bahasa Arab lanjut dan dasar itu nanti akan kemarin dapat tulis itu akan menjadi KKN untuk institusional. Kemudian untuk pedagogik, karena tadi ada profil untuk menjadi pengembang bahan ajar. Jadi di sini ada tadi profil utama menjadi guru, maka pembekalan terhadap seorang guru adalah dengan membekali mata kuliah yang berkaitan dengan pedagogik. Sudah ada sekolah pendidikan, dengan konseling, model. Ini yang baru, model dan metode pembelajaran bahasa Arab. Kemudian ada perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang baru lagi adalah desain dan pengembangan bahan ajar. Karena profilnya adalah guru, kemudian profil tambahannya tadi sebagai pengembang bahan ajar, maka perlu kita sampaikan terkait masalah mata kuliah pengembangan bahan ajar. Terus selanjutnya, untuk mata keilmuan khusus terkait masalah kebahasaan, karena kita prodinya prodi bahasa Arab, sehingga untuk muatan-muatan yang bersifat kebahasan itu jadi pokok atau menjadi utama. Dan untuk SKS-nya pun relatif lebih banyak, karena targetnya adalah yang profesional dalam kajian bahasa Arab, maka bekal-bekal ilmu kebahasaan terkait masalah kemahiran dalam berbahasa, kemudian maharo istimewa, kemudian disorna, wikilal, dan seterusnya, itu mengalami mengalami kenaikan dalam SKS-nya, yang awalnya 2 SKS kemudian menjadi 3 SKS, karena menurut berdasarkan perkembangan dari kajian, maka lahirlah SKS ada yang satu, dan ada tambahan untuk kuliah fatwa, kemudian bahasa, terus kaligrafi desain garis Arab. Karena bahasa Arab harapannya selain jadi guru juga punya kekhususan, baik itu dalam tulisan maupun dalam kamarnya itu ya minimal bisa dibaca oleh siswanya, maka kita bekali dengan fatwa imla. Kemudian untuk seninya ada kaligrafi dan desain grafis, ini sebagai pelengkap dari dari kebahasaan itu sendiri. Terus kemudian untuk mata kuliah keilmuan umum itu sama dengan yang di PAI, tadi ada entrepreneurship dan juga ada aplikasi dari teori-teori entrepreneur. Terus kemudian untuk yang lainnya masih sama, karena berdasarkan kebutuhan itu ternyata masih sama, tidak ada perubahan. Terus kemudian untuk micro teaching ini ada penambahan SKS. Terus untuk yang lainnya masih relatif sama dengan yang sebelumnya, hanya penambahan sedikit sekali. Jadi total untuk kurikulum yang disiplin keilmuan itu totalnya adalah 108 SKS. Untuk yang pedagogik itu ada 22 SKS, kemudian institusi itu 10 SKS, terus untuk nasional adalah 6 SKS. Jadi total keseluruhan untuk prodi PP adalah 146 SKS. Yang harapannya itu adalah selesai dalam waktu 4 tahun sesuai dengan jadwal yang diharapkan, tepat waktu, sehingga dalam 4 tahun itu pembelajaran yang diberikan adalah sesuai dengan profil yang telah kita rumuskan tadi sebagai kemudian sebagai penerjemah,
dan sebagai asisten peneliti, dan yang terakhir adalah pengembang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon nanti masukan dari Bapak Ibu semua, kepala sekolah yang selaku pengguna dari lulusan kami, mohon masukannya, mohon koreksinya supaya untuk kemajuan ataupun untuk dengan prodi PBA itu sendiri. Mungkin saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami aturkan kepada Bapak Alam Budi. Selanjutnya Bapak Ibu, pada sesi ini kami membuka dialog, diskusi, saran baik tadi terkait dengan kurikulum pada program studi PPA. Baik, kita persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan materinya. Sebelumnya mohon untuk Pak Alam di stop dulu share-nya biar bisa nampak semuanya. Baik. Ini untuk di kolom chat kami lihat belum ada yang menuliskan. Mungkin bagi Bapak Ibu monggo langsung untuk bisa menyampaikan secara langsung, kita persilahkan, bisa raise hand atau mengangkat tangan boleh, silahkan. Atau raise hand di Zoom-nya boleh, atau langsung mengangkat tangan, kita persilahkan langsung diaktifkan dan menyampaikan, monggo. Baik, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Dailatus Samsiah, monggo kepada Ibu Dr. Dail, silahkan dihidupkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terlambat, jadi mungkin tidak melihat penjelasan di depan. Profil lulusan prodi PBA maupun PAI itu kalau tidak salah tadi menyebut kata profesional ya Pak, sebagai pendidik profesional. Kurikulum KKNI itu kan sudah tidak kurikulum yang terbaru itu mensyaratkan lulusan PAI, S1 PAI maupun PBA itu belum menjadi guru profesional kalau belum melalui PPG. Nah, mungkin kata profesional di situ tidak dideskripsikan di dalam profil. Karena terminologi profesional itu kalau calon guru ini sudah melalui program pendidikan profesi guru atau PPG, yang itu bisa ditempuh setelah lulus S1. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan ada mata kuliah edupreneur ya. Kalau saya lihat profilnya tadi, profil lulusannya itu kan yang pertama tenaga pendidik profesional, yang tadi sudah saya usulkan untuk profesionalnya mungkin nanti bisa diganti dengan kalimat yang lain. Kemudian yang ketiga, calon peneliti apa? Asisten peneliti apa? Nah, pertanyaan saya sebenarnya ini, kenapa kok asisten peneliti? Kenapa tidak peneliti? Karena lulusan S1 itu sudah bisa menjadi peneliti, bukan lagi asisten. Jadi langsung saja profilnya itu sebagai peneliti, bukan lagi asisten. Itu. Kemudian yang ketiga tadi, profilnya apa Pak? Penyusun bahan ajar ya Pak? Profil PBA maupun PAI? Profil lulusannya? Pak Dr. Parman mungkin bisa. Penyusun bahan ajar ya? Oke. Audionya, mic-nya Pak Parman. Mata kuliah seperti edupreneurship, itu kira-kira mewadahi profil yang mana? Biasanya kan kalau profilnya apa, itu nanti kemudian mata kuliah yang disajikan, yang disediakan itu untuk mendukung profil.
Nah, kira-kira mata kuliah edupreneur, kayaknya ada 2 mata kuliah yang entrepreneurship tadi, itu kira-kira untuk memfasilitasi profil yang mana? Itu pertanyaan saya, nggih. Sementara itu dulu Pak Fatani, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Dail ya. Langsung saja kita beri waktu untuk menanggapi pada Bapak Kaprodi. Mungkin Pak Dr. Suparaman terlebih dahulu. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dail. Pertama begini, untuk profesional yang kami tulis di sini, maksudnya adalah kompetensi guru. Jadi kompetensi guru itu ada kompetensi pendidik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, profesional ini bukan bermaksud guru profesional yang dalam pengertian sertifikasi guru. Tetapi profesional di sini adalah merujuk pada kompetensi guru. Nah, kompetensi guru itu masih ada 4 itu, masih pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, coba nanti kami cari literatur apakah pemakaian profesional dalam konteks kompetensi guru ini masih diperlukan atau tidak. Kalau memang profesional ini kemudian nanti absurd dengan sertifikasi guru, maka nanti kami akan ubah. Ya, terima kasih masukannya, nanti coba saya cari dulu literatur yang mendukung untuk itu. Kemudian yang kedua saya lupa, yang ketiga yang saya ingat ya. Tentang entrepreneurship. Entrepreneurship ini sebenarnya secara langsung kita ingin membekali mahasiswa agar dia bisa menjadi pendiri sekolah. Karena pendiri sini ya, itu nuansa entrepreneurnya ada. Nah, kemudian mengapa kok istilahnya entrepreneur kok tidak yang lain? Nah, kami waktu itu berdasarkan diskusi kami, kata entrepreneurship ini sedang menjadi menjadi primadona lah. Jadi bahwa kata-kata entrepreneurship ini lebih memotivasi mahasiswa untuk memiliki jati diri. Nah, karena itu kami kemudian memberikan nama atau nomenklatur pada mata kuliah tersebut. Nah, tetapi kemudian apakah cukup hanya 2, entrepreneurship dan applied entrepreneurship? Tentunya tidak cukup. Karena itu kemudian masih di backup oleh mata kuliah yang lain untuk menjadikan profil sebagai pengelola pendidikan ini menjadi mumpuni. Nah, lalu yang kedua itu, mohon maaf Bu Dail, saya lupa kedua tadi Bu Dail apa nggih Bu? Halo Bu Dail. Asisten peneliti. Kenapa profilnya asisten peneliti? Kenapa tidak peneliti aja? Padahal kan S1 itu mereka akan jadi peneliti ketika akan membuat skripsi, itu mereka sudah bertindak sebagai peneliti. Maka terima kasih Bu Dail. Ya, saya ingat. Untuk asisten peneliti mungkin nanti Pak Alam yang bisa menjelaskan, karena di profil PAI memang kami menulisnya peneliti, bukan asisten peneliti. Mungkin nanti Pak Alam yang menjelaskan. Sementara itu, Bu, respon saya terhadap pertanyaan Bu Dail. Waktu saya kembalikan dulu kepada Pak Fatoni. Baik, terima kasih Bapak Dr. Parman. Selanjutnya tadi terkait masukan yang kedua itu asisten peneliti ada pada Prodi PPA, kepada Pak Kaprodi PPA, Pak Alam Budi Kusuma, kami persilahkan memberikan tanggapan. Terima kasih Bu Dail sudah beri masukan. Untuk asisten peneliti itu kita berdasarkan dari ketika perkumpulan imla yang di Pajajaran itu disampaikan oleh Bapak Prof. Imam Asrori, bahwasanya untuk lulusan S1 PPA itu tahapannya itu baru asisten untuk profilnya. Terus kemudian untuk S2 itu baru bisa untuk sebagai peneliti. Itu yang kita dapatkan dari Prof. Imam Asrori, Ketua IMLA waktu itu, Ketua IMLA Nasional.
menyampaikan itu. Jadi itu menjadi rujukan kami ketika merancang profil lulusan yang kita rancang kemarin ini. Jadi berdasarkan itu sebenarnya lulusan kok menggunakan kata asisten, karena menurut S1 itu baru tahap menjadi asisten, jadi harus berkolaborasi dengan misalnya dengan S2 ataupun S3 untuk pengembangan jadi asisten peneliti itu di tingkatan S2 yang sudah apa namanya mampu untuk melakukan penelitian. Mungkin seperti itu ilmu yang kemarin kita dari situ untuk profilnya. Boleh menanggapi sebentar? Silakan Pak. Apa namanya? Coba nanti Pak Alam cek lagi putusan asosiasi prodi PBA. Apakah PBA S1 itu profilnya asisten? Kalau yang saya tahu itu bukan asisten peneliti, tapi sudah peneliti. Kalau disampaikan Pak Astori, menurut Pak Alam itu apakah sudah menjadi keputusan atau apa? Kalau itu sudah menjadi keputusan asosiasi prodi, maka memang kita harus mengikuti profil peneliti, bukan lagi asisten. Kita apa namanya profil itu kan profil itu kita deskripsikan tidak menimbulkan multi interpretasi. Kalau misalnya peneliti, maka kita tidak mungkin menginterpretasikan ini maksudnya peneliti gimana, padahal kan ketika dia harus lulus S1 kan mereka juga melalui tahapan yang namanya meneliti, dan dengan sendirinya juga menjadi peneliti. Nah, nanti barangkali saya yang salah. Kalau mohon maaf sekali kalau di kampus, beberapa kampus lain itu profilnya peneliti, bukan asisten peneliti. Makanya coba di asosiasi prodi dicek lagi. Mungkin cek lagi Bu ya untuk di asosiasinya bunyinya seperti apa. Terima kasih Bu Dair. Baik, terima kasih masukan dari Ibu Dr. Dailatus Samsiah. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Sebelumnya kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta dan semua kondisi daftar hadir yang linknya sudah kami sampaikan pada kolom chat. Silakan bisa diisi. Baik, untuk Bapak Kaprodi PIPBA ini ada pertanyaan juga dari Bapak Zainul Arifin. Menyampaikan apakah ada perbedaan outcome atau profil antara lulusan PIPBA dan PAI yang sama dalam level S1 dalam jurusannya masing-masing. Antara lulusan PBA dan PAI dalam jenjang sama. Ya, jadi memang bekal atau kompetensi yang kita berikan kepada mahasiswa itu memang mengacu pada profil lulusan. Nah, PBA itu memang ada perbedaan tapi juga ada persamaannya. Tetapi yang jelas profil ini adalah hasil dari proses edukasi yang dilakukan di kampus. Kemudian dari proses edukasi ini mahasiswa setelah selesai sekolah kuliah itu punya kompetensi. Nah, kompetensi ini mencerminkan profil lulusan tersebut. Nah, apakah ada perbedaannya? Tentunya antara sarjana pendidikan agama Islam dengan sarjana pendidikan bahasa Arab tentunya berbeda. Tetapi perbedaannya ini memang mengacu pada profesi yang akan diemban dalam tugas di dunia pendidikan nantinya gitu. Kemudian kadang ada pertanyaan begini, apakah alumni PBA, sarjana PBA itu tidak bisa ngajar PAI? Gitu. Nah, masalah bisa dan tidak itu memang tergantung kompetensinya. Jadi mahasiswa kami itu kan ketika masuk dia sudah punya kemampuan awal, ya, apalagi misalnya begini, ada yang dari pondok pesantren, tetapi dia sudah menguasai bahasa Arab. Cuma beliau pengen belajar lagi tentang
pembelajaran PAI-nya, maka mahasiswa tersebut masuknya ke PAI, sehingga beliau punya dua kompetensi, dia bisa ngajar PAI dan dia juga bisa ngajar PPA. Atau ada kalanya mereka belum pernah belajar bahasa Arab, tapi dia ingin belajar bahasa Arab, lalu pas PPA gitu. Nah, profil ini yang kami masukkan adalah profil selama belajar di kampus. Adapun nanti mahasiswa itu memiliki kompetensi yang lain, itu lebih karena kemampuan awal yang telah dimiliki oleh mahasiswa yang bersangkutan. Kalau boleh diasumsikan 2 orang sama-sama 0 kemampuannya gitu, walaupun ini ekstrim anunya ya, asumsinya ya. Lalu yang satu masuk PPA dan yang satu masuk PAI gitu, maka dipastikan itu nanti ketika lulus dia punya profil yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena proses edukasi yang mengacu pada profil yang sudah ditentukan di kampus. Ngaten nggih Bapak Arifin nggih, mohon maaf kalau belum bisa mewakili pertanyaan Bapak. Sekalian nggih Bapak, saya jawab yang Pak Eko Harjanto nggih. Pertanyaan dari Pak Eko. Silakan Pak Dr. Parman. Terima kasih Pak Eko pertanyaannya. Jadi ini saya sangat senang pertanyaan dari Bapak Eko ini karena memang ini menjadi semangat kami untuk kemudian membekali mahasiswa dengan lebih baik. Nah, jadi Pak Eko itu inti pertanyaannya adalah kadangkala pengawas dari Kemenag itu kan menguji guru-guru PAI maupun PPA itu tentang hafalan Qur'annya. Nah, beliau menanyakan apakah alumni STEM nanti siap untuk dididik seperti itu. Nah, Pak Eko yang saya hormati, saya dengan sangat percaya diri mengatakan siap itu. Pertama, mahasiswa itu ketika mau masuk, sebagian besar mereka kalau dibuat persentase itu sekitar 70% itu sudah biasa menghafal Quran. Kemudian yang kedua, kemampuan dia itu dipertajam lagi dengan mata kuliah tahsinul Quran dan juga tahfidzul Quran. Nah, ini Ustadzah Dail itu yang membina langsung ya. Jadi beliau memang mumpuni di bidang itu. Nah, sehingga ketika pertanyaan itu apakah nanti alumni STEM siap untuk diuji oleh pengawas dari Kemenag? Insya Allah ya, tanpa bermaksud mendahului keputusan dari Allah ya. Insya Allah kami secara proses siap dan kami percaya diri mahasiswa kami diuji untuk itu. Adapun ada beberapa mahasiswa kami yang belum bisa dengan tartil hafalan Qur'annya, ya dari persentase itu memang kami mengakui tidak bisa 100%. Tetapi setidak-tidaknya insya Allah 85% bisa insya Allah. Makasih nggih Pak Eko nggih. Makasih Pak Eko dan Pak Arifin atas pertanyaannya. Waktu saya kembalikan dulu kepada Bapak Fatoni. Baik, terima kasih Pak Dr. Suparman. Dari Bapak Alam Budi ada mau tambahan? Silahkan jika ada. Ya, tambahan sedikit tadi pertama perbedaan ya PAI dan PPA jelas untuk perbedaannya. Ketika proses yang di PPA itu materi-materi yang berkaitan dengan bahasa itu kita fokuskan, kita banyak untuk muatannya di situ. Sedangkan untuk di PAI hanya 4 SKS, jadi secara otomatis untuk kemampuan kebahasaannya mungkin berbeda antara lulusan dari PAI, tapi tidak membutuhkan yang PAI juga memiliki kemampuan bahasa yang bagus jika ketika masuknya itu memang dia sudah punya bekal ataupun dia tinggal di pesantren yang ini kajian kebahasaan itu banyak. Jadi pada dasarnya letak perbedaannya ya di prosesnya dan muatan dari kurikulum itu sendiri. Terus ini ada pertanyaan, di masa pandemi COVID-19 saat ini apakah kurikulum bisa menjadi kurikulum esensial atau tergantung? Untuk tahun ajaran 2021, kurikulum yang kita sajikan ini untuk pengaplikasiannya kita sudah melakukan e-learning, jadi kemungkinan untuk pembelajaran
di pandemi saat ini kita menggunakan e-learning, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pembelajaran kita adalah menggunakan daring online. Kita sudah coba untuk mensosialisasikan e-learning kita di time is time, yang mana harapannya supaya tidak mengurangi proporsional dari pembelajaran tatap muka. Jadi masih kita berikan tatap muka via Zoom seperti ini. Untuk materi-materinya kita masuk di dalam e-learning dari lain. Seperti itu ya, Bapak Rosyul Anwar. Ya. Kami insya Allah kerjasama masih kita lakukan, masih berjalan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Mungkin itu Bapak. Baik. Dari Bapak Dr. Taman, Pak Dr. Taman ada tambahan atau sudah cukup? Kalau masih ada pertanyaan mungkin saya tidak membaca semua chat gitu. Kalau masih ada pertanyaan. Antara yang masuk di chat cuma itu. Bapak atau ada tambahan? Oke, saya cukup Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, dari sekolah yang lain atau madrasah yang lain, jika ada bisa raise hand, menyampaikan langsung ataupun lewat chat, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan langsung juga bisa. Atau bisa langsung menghidupkan mic-nya untuk menyampaikan. Bu Dael, oke. Baik, silakan Bu Dael. Mohon maaf, bisa ditampilkan lagi share screen yang mata kuliah PBA? Ya. Ini udah ya. Oke. Yang Nah. beda grafiknya. Nah, ini itu ada mata kuliah pengembangan profesi guru, itu maksudnya gimana, Pak? Kayaknya di PAI juga ada ya mata kuliah ini ya? Ya. Bisa dijelaskan itu, Pak? Untuk pengembangan profesi guru itu maksudnya adalah dari mahasiswa terkait masalah di apa itu namanya, di pengajarannya, supaya untuk kita memahami terkait masalah jenjang ataupun apa saja dibutuhkan oleh seorang guru. Di profesi guru itu pengembangannya itu seperti apa, itu disampaikan di situ. Bukannya itu wilayahnya PPG ya, Pak ya? Nanti itu nggak seperti overlapping gitu? Atau ini sudah menjadi keputusan asosiasi prodi atau bagaimana? Karena sebenarnya kita menyusun mata kuliah yang akan kita sajikan kepada mahasiswa, itu kan juga selain mengacu kepada KKNI kan juga melihat pada asosiasi prodi. Nah, kira-kira keputusan asosiasi prodi apakah ada nomenklatur mata kuliah pengembangan profesi guru? Begitu kira-kira. Soalnya itu kan wilayahnya PPG. Ya, coba nanti kita evaluasi lagi ya untuk pemasaran. Terus ini untuk keilmuan dan tambah kan ada di Al-Arabi Asyahat, kemudian ini
sama terjemah Syria, Rusia, fatwa Malaysia, balaghah tadbiqiyah. Mana Bu Dail? Ini ada masukan? Mohon maaf lagi, ini Al-Arabiyah Lisiyahah, itu kira-kira menjawab profil yang mana ini Pak? Ya. Profilnya yang pertama, PBA, profilnya kan calon pendidik profesional. Kemudian yang kedua, asisten peneliti. Kemudian, iya benar. Yang ketiga, apa tadi? Penyusun bahan ajar ya? Apa Pak? Penerjemah, kemudian penerjemah. Pengembang bahan ajar. Bahan ajar, oke. Nah, kira-kira Al-Arabiyah Lisiyahah itu masuk ke profil mana? Ini menyediakan untuk menjawab profil yang mana? Kalau yang maharo-maharo yang lain itu memang sudah masuk ke peneliti maupun pendidik ya, pendidik profesional. Tapi kalau Al-Arabiyah Lisiyahah itu kira-kira menjawab yang mana? Sebenarnya ini kemarin itu perubahan dari mata kuliah pariwisata religius karena melihat fenomena kita di tengah-tengah kota, maka kemudian ditransformasikan menjadi Al-Arabiyah As-Siyahah. Jadi sebenarnya ini alternatif pilihan untuk mata kuliah bahasa Arab seperti dari kemahiran. Ini termasuk kategori mata kuliah wajib atau pilihan, Pak? Sebenarnya kalau mata kuliah itu tidak menjawab profil, itu masuk ke mata kuliah pilihan. Kemudian kalau Al-Arabiyah Lisiyahah, itu kan terlalu spesifik untuk pariwisata. Mungkin maksudnya mungkin bisa diganti nomenklaturnya Al-Arabiyah Lil Aghrad Al-Khosoh misalnya. Itu bisa nanti bisa ke pariwisata, bisa untuk guide, bisa untuk pendamping umroh, bisa untuk wisata religius ke negara-negara Arab. Jadi dia lebih banyak jadi lebih umum. Coba saja sekali lagi coba dicek di Asosiasi Prodi. Kayaknya mata kuliah ini sudah nggak ada. Yang ada itu Lil Aghrad Al-Khosoh. Coba dicek lagi ya Pak ya. Mungkin saya yang salah ya Pak ya. Terima kasih Bu. Oke. Kemudian lagi Pak, ada lagi Pak. Oke. Ini total SKS-nya berapa ya Pak PBA? 146 Bu. 100? 46. 140. Oh, batas maksimal 144 ya? Oke, nggak apa-apa. Minimal. 144. Ada rusak 2 SKS. Oke. Skripsi masuk mana ini Pak? Coba lihat. Udah, iya. Skripsi. Itu diarahkan mungkin mulai saya usul saja Pak Alam ya, mohon maaf, mulai diarahkan skripsi berbahasa Arab minimal mohon maaf, saya cuma bercerita sedikit ya. Ini nanti semua perguruan tinggi akan diwajibkan merubah kurikulumnya menjadi kurikulum merdeka, kan gitu. Kurikulum merdeka 2020, yang itu sudah dimulai di beberapa perguruan tinggi negeri. Nah, lambat atau cepat itu pasti perguruan tinggi swasta juga pasti harus menerapkan kurikulum yang sama. Nah, salah satunya kurikulum merdeka itu memberi fasilitas kepada mahasiswa untuk belajar di luar prodi, di luar kampusnya. Di luar kampusnya itu malah 3 semester. Kalau di luar prodi itu 1 semester. Nah, itu mungkin perlu dipersiapkan. Salah satunya di kurikulum merdeka nanti itu ada pilihan mahasiswa boleh bikin skripsi atau boleh bikin tugas akhir. Nah, tugas akhir itu kan pilihan. Kalau memilih tugas akhir, rintisan itu harus berbahasa Arab. Nah, mungkin ini bisa jadi masukan atau persiapan kalau memang nanti STAIM akan mulai desain kurikulum untuk kurikulum merdeka.
Begitu ya Pak nggih. Jadi mungkin dirintis mulai sekarang, mungkin di antara tugas akhir ini, apakah skripsinya ataukah proposalnya yang mulai dirintis menggunakan bahasa Arab. Kalau skripsinya mungkin terlalu berat. Ya. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Dr. Dailatus Samsiah. Kepada Bapak Ibu yang lain, monggo jika ada lagi, kita masih ada waktu. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua yang hadir, kami mohon untuk kesediaannya mengisi daftar hadir online yang sudah kami sampaikan linknya pada kolom chat. Kita di kolom chat ada pertanyaan, perhatian Pak Ibu, Bapak. Pertanyaan sudah dari Holmer. Sepertinya untuk disampaikan kuliah itu perlu dikeliru. Sepertinya kurikulum KS yang diberikan lebih difokuskan pada SKS yang merujuk pada kependidikannya. Kalau keilmuannya secukupnya ya, sebab kalau keilmuan itu nanti merujuk pada jurusan bahasa Arab dan sastra. Jadi, monggo tanggapan pertama kepada Pak Dr. Suparman. Oke. Terkait dengan mata kuliah pilihan dan wajib. Terima kasih Pak Misbahul Munir. Nanti secara teknis akan kita bahas itu tentang mata kuliah wajib dan pilihan, karena terutama untuk mata kuliah pilihan ambilnya hanya beberapa orang, misalnya hanya 4 orang, 3 orang gitu. Sehingga nanti mata kuliah dulu ya waktu kemarin itu mata kuliah pilihan itu bukan mahasiswa, tapi pilihan prodi. Dipilihkan aja sekarang mata kuliah ini, besok mata kuliah itu. Karena kalau pilihan diberi kebebasan kepada mahasiswa, maka yang terjadi adalah kadang satu mata kuliah diambil 2 orang, 3 orang itu. Jadi kalau bahasanya Pak Kaprodi PBA itu ini enggak BEP gitu kan. Ngajar 3 mahasiswa ya, dengan SKS tertentu, dosanya sekian kali itu tidak pas. Terus karena itu ya sudahlah, ternyata di transkrip tidak ada tuntutan untuk menulis wajib dan pilihan. Nah, karena itu kemudian wajib dan pilihan itu di KRS kita hilangkan. Tetapi nanti kalau kami diskusikan lagi, kalau memang itu dirasa perlu, dirasa itu penting ya, nanti kami akan tampilkan lagi Bapak. Ngaten nggih Bapak Misbahul Munir nggih. Makasih pertanyaannya. Monggo Pak Fat, saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih kepada Pak Alam. Silakan kalau mau memberikan tanggapan. Untuk yang di PPA, khususnya untuk mata kuliah keilmuan, ini sudah berdasarkan dari bahan kajian yang kita rancang, sehingga harapannya itu sudah sesuai terkait masalah pedagogik maupun keilmuannya. Di sini disampaikan tadi untuk pedagogi kita sudah memberikan 22 SKS, kemudian untuk yang ditambah dengan umum itu ada metode penelitian, magang di kelas, kemudian administrasi sekolah, kemudian ada micro teaching.
kemudian ada statistik untuk penelitiannya. Supaya berimbang, ini sudah disesuaikan. Karena untuk di PBA itu sendiri itu memang tidak sefokus yang di sastra, karena kita tidak ada seperti kuno, kemudian terkait masalah di konsentrasi di sastra ya. Ini hanya lebih ke kemahiran sebenarnya untuk di PBA. Adapun untuk keilmuannya itu masih dasar untuk nahwu, sorof, iqlal, i'rab, kemudian balaghah, ilmu balaghah, hanya itu saja. Terus kemudian ada tambahannya di kemahirannya itu istiqma, ada kalam, ada kitabah dan qiraah. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya untuk di PBA itu untuk ilmunya ya standar, tidak sejalan dari dari sastra. Ini masih jauh kalau dibandingkan dengan sastra, karena masih pedagogiknya itu sudah ada 22 SKS, kemudian ditambah untuk di praktikumnya ada tadi itu Pak, saya sampaikan tadi ada bimbingan konseling dan lain sebagainya itu tadi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Atau mungkin dari Bapak Misbahul Munir atau yang lainnya mau memberikan tanggapan secara langsung atau mau diskusi secara langsung, silakan. Oh, ini juga ada tambahan Pak Alam untuk prodi PBA dari Budailatus Samsiah. Apakah mahasiswa PBA juga ada magang semester berapa untuk melatih, khususnya magang untuk melatih maharoh kalam dari Budailatus Samsiah? Mungkin Pak Alam mau memberikan respon, silakan. Untuk di PBA untuk magang lebih bersifatnya ke pendidikannya, Bu. Jadi kita belum sempat merancang magang untuk kemampuan alamnya. Misalnya kita tempatkan mahasiswa PBA di mana, di kedutaan besar atau apa yang secara aktif berbicara langsung itu belum. Baru untuk magangnya itu baru di kependidikan, yaitu magang untuk administrasi sekolah dan magang untuk bimbingan konseling, lebih ke pendidikannya. Ada lanjutan dari Bapak Misbahul Munir untuk PBA lagi, Pak Alam. Apakah anak-anak PBA itu diberi latihan bahasa Arab semacam pengembangan bahasa di pusat bahasa seperti itu? Ya, untuk mahasiswa PBA itu kita juga mengadakan kelas khusus, yaitu Al-Arabiyah dan Al-Arab. Itu mereka diberi selama 1 semester langsung dari pusat bahasa. Jadi nanti itu implikasinya mereka akan diberikan sertifikat bila mana sudah lulus di pusat bahasanya. Jadi hampir sama. Jadi ada kalau mau jadi ada pelatihan untuk kebahasaannya di pusat bahasa langsung. Baik. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada tambahan masukan dari semua? Kami persilakan jika masih ada. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit. Jika masih ada. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi presensi online, silakan untuk dapat mengakses linknya di kolom chat.
Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah cukup? Mungkin nanti juga di dalam linknya itu ada kolom untuk saran masukan. Nanti kami harapkan Bapak Ibu dapat menyampaikan masukan-masukan secara detail dalam kolom tersebut. Jika kita keterbatasan waktu untuk pertemuan langsung pada Zoom ini, nanti kami harapkan Bapak Ibu semua dapat memberikan catatan-catatan masukannya dalam link presensi tersebut. Kami sangat mengharap masukan-masukan Bapak Ibu semua agar apa yang kita desain bagi pembekalan mahasiswa kita atau alumni benar-benar dapat sesuai dengan yang kita harapkan maupun yang ditentukan standar dari pemerintah seperti itu. Sehingga kami sangat mengharapkan itu Bapak Ibu dapat memberikan masukan yang dapat memberikan kemajuan seperti yang kami harapkan. Baik, monggo jika masih ada atau dari MA Ibnu Qayyim Putra mau menyampaikan. Atau dari Bapak Ibu yang lain? Bagaimana Ibu Sutina? Kita cukupkan atau bagaimana? Ya, cukupkan saja Pak kalau sudah selesai. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa nanti lewat WA, lewat apa kalau memang ada usulan, saran dari Bapak Ibu semua Bapak. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi KKNI kurikulum pada Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Jakarta di PAI dan juga di PPA. Pada akhir kegiatan ini, marilah kita semua berharap ya atau berdoa bersama mudah-mudahan terkait dengan kerjasama dan juga seluruh aktivitas ikhtiar atau ibadah kita dalam dunia pendidikan ini dapat memberikan khususnya bagi kita Muslim amal jariah kita dan juga bekal jariah kita, baik memberikan manfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhiratnya nanti. Dan juga kami sangat memohon Bapak Ibu atas nanti masukan-masukannya dan juga doanya, dukungannya untuk visi kami di Sekolah Tinggi Agama Islam Jakarta, tentunya sesuai dengan visi yang kami cantumkan menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam yang unggul. Ini kami harapkan terus kerjasama, dukungan, doa, dan dorongannya juga mudah-mudahan Sekolah Tinggi Agama Islam bisa mewujudkan keunggulannya diantaranya melanjutkan tahap secara institusi kelembagaan yaitu menjadi institut Sekolah Tinggi Agama Islam atau yang selainnya. Itu yang kami harapkan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian di akhir kegiatan apabila saya selalu membawa acara, memandu kegiatan ini banyak kata hal yang kurang berkenan, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Malah nanti kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk foto bersama, untuk bisa dibuka semua videonya. Baik, kami lanjutkan. Acara yang terakhir penutupan, mari kita tutup acara pada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk menghidupkan videonya agar dapat tampil semuanya. Kepada Bapak Herunsyah mohon dikondisikan. Mungkin bisa dihitung ya Pak Herunsyah biar siap. Tunggu satu Pak, yang masih ada yang masih connecting. Ya, baik. Siap ya. 1, 2,
3. Sekali lagi. Satu, Sudah, Pak. 2, 3. Ya, sudah, Pak. Mau pakai jempol nggak, Pak? Mau pakai jempol nggak ini? Boleh. Ya. Jempolmu Pak, pinjem jempolmu. Ya. Ini, ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sampun, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya, atas partisipasinya, kerjasamanya semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren.